kosku sampai daerah sana. Terus ya Pak pulang waktu itu ya jam 10 jam 11 itu apa ya masih sepi lah ya maksudnya daerah sana itu kan. Malam tuh kan ya sekitaran jam segitu Mataram di tahun 2000-an itu kan sepi. Terus waktu itu naik sepeda kan. Ya, naik sepeda. Nah, terus digonggol sama anjing. Terus? Nah, makanya saya kalau ke sana saya ingat saya dulu saya pernah ada di dekatnya ini apa pohon bambu itu kan. Nah, terus saya sampai ke sana udah nangos-ngosan kan. Sampai jatuh juga di sungai. Ini memang ada nih. Oh ya, tapi cuma di sebelah sana dia bilang. Memang saya dengar ada di sana. Kenapa nih? Nggak saya mau balik ini. Saya disuruh tadi sama ada ibu-ibu dia bilang saya di sini jalan sini. Ditanya kan. Dipikir saya mungkin mau ke tempatnya orang ini kan. Mau cari teman gitu kan. Saya mau bilang saya mau pulang nih. Langsung dia bilang, ibu yang mana? Dia bilang. Yuk, pakai bahasa Lombok dah. Kembali sini dulu. Kenapa dia bilang gini? Ada nih saya dikejar punya anjing nih begini. Dia bilang, langsung. Tapi pas itu dia bilang, mana ada anjing suara tadi? Terus setelah sampai rumah aman. Ya sampai rumah saya masih deg-degan. Iya itu belum bisa tidur sampai sekarang. Kebayang kan akhirnya. Nah besoknya saya mimpiin yang ibu itu malah. Oke guys, kembali ke Suara Merah. Kali ini kita kedatangan sosok musisi. Siapa yang nggak tahu daerah Lombok ya? Sidzia Medfok. Yang kali ini akan membagikan pengalaman. Selain dia bermusik itu ternyata beliau tuh punya pengalaman yang sedikit nggak tahu ya horor apa gimana, nanti mungkin kita dengar aja langsung ceritanya. Gimana Sid, apa kabar Sid? Baik, sehat ya. Gimana MU? Wah, baru dipecat. Bisa nggak usah bahas MU? Pelatihnya dipecat. Oh ya. Iya, dipecat. Dia Arsenal soalnya, Arsenal sejati. Sekarang Arsenal lagi di pucuk dia soalnya. Gimana sih, lagi ngerjain apa deket-deket ini? Lagi apa ya kamu kerjaan mah? Majalah ya. Majalah ya? Majalah. Oh, lagi ngeluarin majalah. Ya rencana bulan ini lah majalah Sidzia launching. Ya mungkin kita launching atau di mana. Majalah Sidzia Medfok Indie-Sides namanya. Oh, sih. Indie-Side. Nanti itu konsepnya kayak apa? Isinya itu kayak gimana sebagian besar? Ya tentang sejarah aja. Tentang Sidzia. Jadi sebenarnya dibuat itu karena ya selama ini kan mungkin sesuatu bercerita yang nggak didapat mungkin yang belum pernah ada di podcast sebelumnya itu kan, atau di media-media online dia tentang Sidzia dengan kegiatannya itu, sisi-sisi lainnya. Jadi ada di majalah ini tempatnya. Oke. Berarti akan launching majalah ya. Majalah tentang kayak autobiograf nggak jadinya nggak ya? Bisa juga ya, karena jadi semi autobiograf dikemas dalam majalah gitu ya? Ya, jadi ceritanya ya tentang seputaran Sidzia Medfok. Harganya 30.000 baju sama majalah. Nggak apa-apa bro. Nggak boleh di spoilers isinya? Boleh ya? Boleh. Ya, tentang Sidzia ya, termasuk ada cerita tentang nasi goreng yang dimana juga nanti akan ada bukunya juga khusus tentang nasi goreng buatan mama, itu lagu itu. Oh, itu lagu? Ya, lagu nasi goreng buatan mama itu kan lagu kan. Nanti rencananya mau direkam ulang lah itu ya, versi full band, terus sama ada bukunya, ada video klipnya rencananya. Keren ya, matang perencanaannya berarti. Tapi ngomong-ngomong, udah berapa kan sering kita kan udah lama temenan ya bro ya.
Berapa album yang sudah dikeluarkan? Sebenarnya album belum sih, kebanyakan mini album. Oh, mini album. Cuman kebanyakan versi live itu walaupun rekam di studio atau home recording itu kebanyakan dia belum di mixing mastering. Jadi banyak kan masih mentahnya kan. Oh iya, ya masih raw lah ya. Masih raw, dan saya suka yang itu kan. Masih ada kayak semacam punya arsip kita kan dari hasil yang begini gini sampai prosesnya. Prosesnya itu penting menurut saya. Ngeri. Ada 16 mini album. Bro, berarti 16 ini album sudah menandakan betapa berpengalamannya beliau dalam kancah musik, terutama masih indie ya. Karena kalian dikerjain ya udah itu aja. Nggak masalah. do whatever do you love lah itu kalau bahasanya, sorry kalau salah ya. Dari apa namanya dari mini album itu berarti sudah ada sampai tur-tur gitu. Nah, ini nggak apa-apa ya, kita pengen tahu dulu tentang Sincia ini seperti apa backgroundnya. Udah ya keliling manggung gitu. Ya sebenarnya hampir setiap tahun tur gitu. Tur ya? Oh. Jawa. Oh, Jawa. Banyak kan ke Jawa gitu. Terus karena waktu itu sempat Covid kan, jadi sempat Vakum. ya artinya nggak tur ke Jawa itu. Waktu 2021 akhirnya saya ke Sumbawa Wima waktu itu. Kebetulan ada undangan juga main di sana, ya udah main di Sumbawa juga. Oh, undangan. Terus, berarti bisa diundang-undang gitu juga ya? Sangat bisa. Oke. Dan Genrenya apa? alternatif sih, tapi karena sekarang ini kan solois ya, maksudnya sendiri kan, tergantung acaranya juga sih, baru pakai adisional gitu. Menyesuaikan Baru pakai adisional. Nah setelah 2023 itu kalau nggak salah boleh nggak vaksin tuh apa itu 2023 itu boleh naik kereta api, itu udah selesai lah covid ya udah. Akhirnya saya 2023 tuh lanjut lagi tur ke Jawa, ini bisa ke Jawa. Oh, berarti sudah tur ya? Terus 2025 bulan November kemarin tur juga ke Jawa. Kemana? Ke Jawa? Ke Jawa lagi, Jawa Timur. Asik. Teman-teman, berarti sedikit informasi mungkin yang mau booking atau mengundang Sincia Medfog untuk acara inilah ya, kayak pensi atau acara-acara apalah ya, itu ya terserah, nanti bisa kita cantumin kontaknya, nggak apa-apa ya? Bisa. Kita cantumin kontaknya di sana. Oke. Oke, tanpa menunggu lama-lama ya, kita sudah tahu latar belakangnya, sedikit tahu lah latar belakangnya. Mungkin Sid, gimana Sid? Kita sekarang bukan berbicara musik lagi nih. Kita berbicara apa namanya, pengalaman ya. Kalau sudah masuk Cari Suara Merah kan berarti ada pengalaman horor mungkin yang pernah terjadi. Silakan mungkin bisa dibagikan. Ada. Ini sekitar tahun berapa tuh ya, lupa saya. Ya sekitar tahun antar 99 2000-an lah ya. Oh lah, lumayan lama lah ya. Ya waktu itu ya masih Mataram nggak seperti sekarang kan. Agak Ya, sepi. Iya, jadi waktu itu sempat main jadi waktu itu diajak ke tempat temen lah dia. Ya sama lah itu, waktu itu Gunung Tua di daerah dekat-dekat Bekas, misalnya daerah sana. Terus ya Pak pulang waktu itu ya jam 10 jam 11 itu apa ya, masih sepi lah ya, maksudnya daerah sana itu kan. Malam tuh kan ya sekitaran jam segitu, Mataram di tahun 2000-an itu kan sepi. Terus waktu itu naik sepeda kan. ya, naik sepeda. Nah, terus digonggong sama anjing. Sorry sih, waktu itu kira-kira umur berapa tuh, kelas berapa, ingat nggak? Sekitar SMA kayaknya. SMA ya? Oke, terus Timing jam. Sekitar jam, saya waktu itu nggak bawa jam ya, terus HP gue nggak ada, kalau nggak salah sih sekitar jam 10 jam 11-an ini. jam 10 jam 11-an Malam kalau di situ kan sepi kan. Terus naik sepeda, mau pulangnya tuh udah temen tuh kan tinggal dekat sana kan. Terus kan saya harusnya kan rumah saya waktu itu teman baru kan, harusnya dekat sekitar kurang lebih 1 kilo lah dari harusnya lewat jalan ini kan baru cepat kan, jalan yang besar, jalan apa Guru Bangkol ya misalnya, tembus raya kan. Nah malah saya karena ada anjing itu kan, ya udah saya lewat perempatan itu apa namanya, Mumbul Pagesangan.
dekat taman udah lewat akhirnya ke sana lah ya. Masuk gang lewat apa? Di gonggong aja kayak tersesat gitu kan. Ini mau kemana sih sebenarnya? Mau pulang ke rumah. Mau pulang ke rumah ya? Pulang ke rumah kan, artinya lewat bangkol, terus ada anjing lah, rame kan. Rame. Terus banyak asap lah kan, dekat-dekat. Sana kan banyak pohon beringin kan, pinggir jalan perusahaan. Udah lewat terus muter-muter, masuk ke gang nih. Wah, kayaknya bisa mungkin ada tembusan ke. Masuklah ke gang itu. Lagi apa? Digonggong kan banyak anjing kan. Dikejar terus rame nih. Orang. Enggak tahu ya karena mungkin ketakutan kan. Jadi anjing itu udah apa ya dia itu terus suara yang ngelolong gitu ya. Kayak gitu. Nggak tahu kan kalau anjing tuh kalau orang jalan kaki atau naik sepeda tuh pasti digonggong kan. Nah itu bisa tersesat kan. Maksudnya saya langsung nggak tahu daerah apa yang namanya itu. Saya masih di sana itu masih sepi. Nah itu terus saking anunya lah apa digonggong tuh ya udah saya lepas lari anjing. Terus adalah orang nih kan dia kayak paruh baya lah mungkin kayak ibu-ibu lah nih. Di mana anu saya tanya gini cuman dia nggak ada ini apa gimana tuh maksudnya apa gimana mau nanya saya kan terbata-bata waktu itu kan oh ya kalau udah agak takut ya agak panik ya gini kan terus lagi habis itu kan lagi minum buah kan iya buah tapi agak sedikit mabuk lah ya tapi saya waktu itu nggak terlalu yang nggak terlalu yang mabuk agak pusing tapi masih ingat cuma ketakutan ramai apa maksudnya suara anjing itu kan sana sini jadi rumah ribut kan iya. takut dipikir maling tadi kan lari lah ke sana tanyalah ada ibu di dekat ada bambu ada pohon bambu sana kalau salah sekarang masih ada bambu itu di kali itu bukan ya ada kali sana di pokoknya namanya itu kalau Indah itu ada nah sana ada terus saya tanya ibu itu cuman diem aja maksudnya dia ngomong nggak terlalu yang gimana gitu kan cuman nunjukin sini waduh bu gimana ya jalan ini mau keluar dari sini gini saya waktu itu kalau salah lagi terbata-bata ngomong gitu dia cuman ngerahin ke sini lari dah saya sana ini tambah malah ini apa tersesat iya nggak tahu berarti itu kan kamu Bali kan kamu masuk ke suatu gang yang kamu nggak tahu di mana jalan keluarnya. Akhirnya nggak tahu itu kampung Bali. Itu kan banyak anjing jadinya kan banyak anjing dikejar. Kamu agak panik karena kan nggak bisa keluar nih. Akhirnya ketemulah sama orang bapak-bapak Parubaya, ibu-ibu Parubaya. Nanya di sana, dia bawa sapu. Bu, di mana jalan keluarnya gini-gini. Waktu ingat saya tuh dia nggak banyak ngomong. Oh, ibu ini juga ngomongnya nggak jelas. Cuman dia ngomong, cuman nunjukin arah aja. Begini kan, sambil dia bawa sapu lidi misalnya. Terus sama apa namanya itu? Dari bambu tuh. Kayaknya tempat sampahnya itu. Oh iya oke. Setahu saya ingat saya tuh pas dia ada pohon bambu kan. Tahu nggak radio dekatnya sini adalah. Terus? Nah, makanya saya kalau lewat sana saya ingat saya dulu saya pernah ada di dekatnya ini apa pohon bambu itu kan. Nah terus saya sampai ke sana udah ngos-ngosan kan sampai jatuh juga di sungai itu kan. Terus nggak tahu kenapa juga pas saya udah ditunjukin ibu di sana gini kan langsung saya jalan gini tapi kok gimana rasanya masih tersesat ini. Iya nggak tahu. Ya. Nah padahal kalau pikir-pikir ternyata nah setelah saya sadar itu nggak tahu ya mungkin jam 1 atau jam berapa tuh. Lama berarti saya lama muter-muter tuh ya. Nah ya kalau nggak salah sih seingat saya kan pas saya pulang dari tempat temen itu jam 10-an setengah 11 lah itu. Nah di situ udah saya udah saking lari kan capek gitu. Nah ketemulah sama orang kan dia itu saya nggak kenal cuman saya sering ketemu sama orang nih karena dia rumahnya ada di karena dia dulu saya tahunya dia sering main bola kan. Yuk, pakai bahasa Lombok dah, kembek sih dulu. Kenapa dia bilang gini? Ada nih saya dikejar anjing nih begini. Dia bilang, tapi pas itu dia bilang, mana ada anjing suara tadi? Tadi memang ada. Oh ya, tapi cuma di sebelah sana dia bilang. Memang saya dengar ada di sana. Kenapa ini? Nggak semua balik ini. Saya disuruh tadi sama
ada ibu-ibu, dia bilang saya di sini, jalan sini. Ditanya kan, dipikir saya mungkin mau ke tempatnya orang ini kan, mau cari teman gitu kan. Saya mau bilang saya mau pulang nih, langsung dia bilang, hah, ibu yang mana? Dia bilang, nggak ada orang ibu-ibu di sini. Dia loh, tadi saya dekat sana kayaknya, dekat bambu tuh. Hah, masa? Dia bilang. Dia bilang, iya tadi ada di sana. Nah diginiin saya langsung, diginiin sama dia kan, bapak tuh. Diginiin saya, langsung saya begini-gini. Kamu kenapa? Ini apa ya bahasa Lomboknya lupa saya. Pokoknya kayak Seputar. nggak tahu ya, pokoknya kayak gitu kan. Akhirnya bapak-bapak ini ngeraup wajahmu. Diginiin, cuma diginiin. Ya coba diraup gini. Terus apa yang terjadi? Langsung saya diem kan, dengar cerita ngomong-ngomong gitu. Nah dia bilang nggak ada apa, maksudnya nggak ada nenek orang yang ibu-ibu yang saya ketemu itu, dia bilang. Ibu-ibu itu nggak ada di sana. Gitu kan. Langsung saya diajak dulu. Akhirnya saya pulang sampai rumah itu sekitar jam 1-an itu. Dan ternyata saya tuh cuman muter satu tempat itu ya. Tempat itu aja. Jadi kalau dalam pikiran saya itu udah ke sana. Iya. Ternyata saya cuman di dekat pohon bambu. Daerah itu aja berarti ya. Bambu itu aja. Bisa dibayangkan itu kan sekian itu sekitaran jam 11 ya. Ya mungkin ya sekitar segitu udah Jam ya. 11 sampai jam 1 kamu muter-muter di sana. Iya. Itu 2 jam. Sampai rumah saya lihat itu jam 1 ya, mungkin sampai di sana ya di itu sekitar 12-an. 12-an ya. Lumayan lama sih, tetap 1 jam itu muter-muter di sana. Apa ya? Jauh gitu maksudnya. Padahal kan tahu saya cuman ya 10 menit lah kalau naik sepeda nyampe rumah. Cuman tapi saya gara-gara ada anjing waktu di sana, saya masuk lah, maksudnya mau lewat jalan-jalan alternatif gini. Terus bapak itu bilang nggak ada apa orang yang saya tuh maksud itu kan. Masa juga ada orang bawa sapu. Nah, dia bilang mungkin aja sih yang siapa yang ibu ini yang membuat tersesat. Jadi padahal saya cuman di situ-situ aja maksudnya. Jadi mikirnya selama 1 jam itu ya. Anggaplah 1 jam ya. Muter di sana-sana terus. Untunglah ada yang kenal, maksudnya orang ketemu, yang saya tahu tuh ya. Masih ada orang lah ketemu di sana kan. Tanya lah lagi habis dari mana gini, saya tunjukin langsung saya habis dari pagi. Terus setelah sampai rumah aman. Ya sampai rumah saya apa ya masih deg-degan. Iya itu belum bisa tidur sampai sekarang. Kebayang kan akhirnya. Nah besoknya saya mimpiin yang ibu itu malah. Besoknya saya mimpiin ibu. Mimpi apa sih? Pokoknya dia cuman ini aja apa? Mukanya gimana? Nah, ingat nggak? Kalau waktu pas saya ketemu itu saya nggak melihat muka kan, saya cuma tanya. Oh dia nunduk gitu soalnya. Iya kayak ya artinya saya juga nggak terlalu ini, cuma tanya saking karena saya waktu itu apa? Takutan gitu kan. Panik ya. Bu di mana jalan itu? Terus dia diem, terus dia nunjuk begitu. Ya udah saya ikut jalan aja gitu. Nah kayaknya sih pas yang orang tuh juga bilang mungkin sih pas ketemu yang ibu itu saya muter-muter sana malah capek, padahal cuma di situ aja. Nah itu besoknya saya mimpiin ibu itu akhirnya habis itu saya langsung sembahyang. Udah berani. Kalau sekarang kalau mau lewat jalan sana itu saya ingat kan sini saya kayaknya dulu pernah nih masih pohon bambu tuh. Masih sampai sekarang pohon bambu. Masih dia itu pohon bambu tuh. Ini ada kali. Di sana ada. Dia tembus juga ke. Tampakannya ibu itu solid gitu, maksudnya kayak manusia biasa, bukannya kayak hologram, bukan kayak biasa. Cuman saya sudah begini-gini kan, ada pertigaan waktu itu. Saya begini-gini. Saya lihat ibu tuh nggak ada, dia kan. Saya pikir dia masuk ke karena kan ada rumah juga kayak rumah terus kayak masuk pintu gerbang tuh, mungkin dia masuk sana lah gitu. Nah ternyata di sana saya habis muter. Nah itu saya nggak langsung pulang kan, pas sudah ketemu sama bapak itu saya ingin nongkrong lah saya di perempatan atau perempatan ada perempatan, ada dagang masih deh sekarang dagang tuh di mana ya, anggaplah sekarang nah di sana ada ngobrolin diri, ngobrol-ngobrol masih sepi zaman dulu. Ya itu dah. Kalau sekarang
saya kan bikin buku Metalia kan, kita kan dengar musik-musik metal kalau bisa. Sekarang ya nggak takut. Kalau sekarang cuek. Tapi kalau dulu memang sebenarnya nggak takut tuh, maksudnya sekarang memang nggak mikir kan, nggak terlalu pikir wah kemana-mana aja main gitu kan. Tapi ya setelah ternyata saya ketemu gini, terus besoknya saya mimpi tuh. Wah, Tapi di mimpi itu biasa aja, nggak ada yang gimana. Di mimpi itu ya ada saya wajahnya, cuman belum, saya nggak kepikiran kalau saya mimpiin yang ibu yang ketemu sama orang itu. Terus Cuman itu saya mikir, baru saya ingat, ya kemarin saya pernah main di sini. Nah ternyata memang saya cerita ke teman saya tuh, saya gini kemarin gini pakai sana gini. Oh, dia bilang langsung, mungkin saya waktu itu pas mau pulang dari rumah teman, mungkin nggak tahu ya, mungkin dekat sana mungkin adalah artinya sebenarnya duluan ketemu sama apa istilahnya yang nggak kasat mata. duluan ketemu tuh maksudnya gimana? Mungkin sudah pernah, maksudnya apa ya, kayak di dekat rumah teman itu kayak saya mungkin sudah diikutin mungkin gitu ya? kayak model-model begitu kayak Sudah diikutin dari rumah teman yang tempat kamu main kayak itu. kayaknya mungkin Akhirnya keikutan pas sampai pulang. harusnya mungkin apa istilahnya ya, kalau bisa Lomboknya tuh tabik apa ya, Nggak permisi. Nggak permisi. nggak sugre atau apa Iya. kayak begitu kan. Padahal kan cuma lewat jalan gang gitu kan, naik sepeda. Ternyata memang dia bilang teman itu paling tidak kita harus bilang gitulah ya, tadi sugre Permisi atau gitu kan. ngebel pakai sepeda Iya. gitu. Itu saya memang waktu itu memang sepi waktu itu, nggak seperti sekarang. Iya, beda. tahun 2000-an Pikiran juga ya. Iya, Kalau begitu ya apalagi baju minum jalan dah pulang. Cuman yang ingat jalan pulang kan kayaknya jalan besar, tapi sepi waktu itu. Kalau asap-asap memang sering banyak asap ada ya mungkin. Makanya lewat pulang terus malah sana kemari saya muter-muter di setempat. Waduh. Tapi mohon maaf, Lumayan. sepedanya nggak hilang kan artinya, kelepas di dekat sana Di kan? situ aja dia ternyata. Nah itu saya nggak mikir sepeda waktu itu. Saya nggak mikir Kalau bisa sepeda. lari-lari ya. Sepeda itu jaraknya masih di dekat tempat itu. Dia itu nggak tahu saya nama gangnya apa dong. Ada SD sana. Ya, Ada di SD berapa ya? kan ada 2 SD di sana. Yang ini SD yang di, kalau sekarang SD apa namanya? Ada yang dulu SD 90. Nah, 5 namanya. Sekarang mungkin SD apa? Nah, dekat-dekat situ dah dia. Dekat perempatannya itu kalau nggak salah. Padahal udah mau dekat rumah itu kan artinya. Masih sih, itu kan Ini teman baru. iya, sebelahnya lagi. Ya sekitar 10 menitan lah ya. Sebenarnya kalau naik pelot itu ya bisa. Biasanya kan orang tersesatnya itu di gunung ya. Ini di perumahan. Oh ya, ini ada dulu rumor kan di taman Ponjuat tuh, yang mau jalan keluar. Oh, Sebelah itu- barat tuh katanya di sana banyak tuyul, benar? Nggak tahu kalau dulu itu kan yang juat yang di mana tuh? Nah, yang di sebelah barat mau ke taman. Oh, Dan ini apa jalan apa itu? Lupa. itu Bangol, bukan juat, dekat lapangan tenis kayaknya tuh. ya dekat sana. Iya Itu ya. ada. Itu kan lapangan tenis, itu kan ada kuburan di sana. Iya, ada kuburan bayi soalnya. Tapi kalau tetangga ini apa? Tetangga-tetangga yang di sana, yang rumahnya pas di belakang kuburan tuh memang sering dengar. Emang ada. Itu kan yang punya kuburan tuh Kampung Tama. Nah, yang kampung kuburannya tuh di sana deh. Banyak yang memang bayi-bayi. Kalau yang gitu-gitu banyak. Nah, sempat dulu kan masih zaman uka-uka tuh dulu. Nah, Gitu kan? Iya. Kauka. Nah, jadi semua tes apalah itu, tes Uji nyali. gitu Uji nyali. kan. Di mana di sana? Di sana ada lapangan tenis itu. Oh ini teman-teman aja. Iya, waktu itu teman-teman. teman-teman kan masih zaman-zaman uka-uka datang lapangan tenis. Di sana juga main di lapangan tenis tuh main bola. Nah, terus bolanya masuk ke kuburan. Masuk kuburan. Woi, ngeri. Jadi itu memang kalau dulu ya memang itu udah populer di sana. Artinya semua udah biasa dengar. Tapi selain itu kamu pernah ngalamin lagi yang lain? Nggak ada kayaknya. Cuman itu aja ya. Itu juga gimana ya? Tapi saya ya akhirnya horornya itu karena setelah saya tahu cerita dari bapak yang saya ketemu itu. Oh, Saya itu akhirnya disesatin. Iya. Pada saat nyari jalan keluar tuh nggak sadar bahwa itu adalah sesuatu yang janggal saya gitu nggak ya. tahu kan kalau ada ini. Ternyata. Cuman saya taunya itu Iya, karena iya. saya tuh di Gonggong Anjing, terus saya keliling-keliling. Muter-muter di sana aja ternyata
pas ketemu sama yang ibu itu, yang di situ saya tambah lah tersesat kan. Ternyata terus saya cerita ke teman itu, besoknya ya kayaknya sudah memang dari rumah teman itu terus ya. Mungkin entah kita kencing sembarangan gitu kan di luar habis bisa ya, sudah kayaknya. minum. Ya mungkin pelajaran yang bisa dipetik itu harus metabe lah ya. Sekarang ya gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang dulu kan, kalau sekarang kamu masih ini nggak sih, misalnya kalau inget-inget gitu tuh masih percaya nggak dengan hal-hal kayak gitu tuh? Kita berdampingan dengan hal-hal kayak gitu tuh. oh kalau itu ya percaya sih. Percaya. Tetap percaya itu. Walaupun ya mungkin ya zaman sekarang kan udah itu kan sebenarnya juga dibentuk dengan pikiran kayaknya tuh ya. Ya. Dari pikiran itu dia akhirnya Sugesti. dia seolah-olah memang semakin nyata jadinya kan. Semakin kita Iya. takut, semakin kita bentuk imajinasi kita dia ada. Ada. Padahal sebenarnya justru lah. Ya cuman entitas Iya. saja gitu ya. Tapi ya kalau untuk yang era-era dulu, zaman dulu ya saya percaya. Oh, iya, Karena iya. kan bukan ya tahulah misalnya kan kayak gitu-gitu pasti ya ada lah. Iya. Kirain pas manggung apa gitu punya pengalaman mistis gitu, pas ini ternyata gini gitu. Ada juga nih. Terus Saya baru ingat di tempatnya teman 2016 nggak salah. Oh iya. Itu pertama kali lagi saya setelah sekian belasan tahun saya nggak pernah, terus saya ke sana lagi kan. Terus adalah pegawai taman, sekarang udah pensiun, cuman masih dia tinggal. Ada namanya itu Pak Derus, dia tokoh wayang Pak Derus. Oh iya. Seniman wayang. Nah, pas di Kalau nih kan, saya sempat manggil dia kan, Pak De, cuman dia diem aja kan. Lagi saya ketemu deket gedung sebelah tuh jalan. Yang pertama kamu lihatnya di mana? Di dekat lapangan. Dekat lapangan. Ada dekat pojok lapangan, itu namanya Sanggar Musik. Oh yang di belakang. Dia dekat sama kamarnya, dia ada di sana. Ada Sanggar Musik, terus ada arena terbuka di sana. Dan di Kalau itu saya panggil, halo Pak De gini. Cuman dia diem aja. Terus habis itu saya pas jalan ketemu lagi dia sama dia. Ketemu lagi dia. Nggak mungkin dong logika secepat itu dia ada di tempat lain. Dan dia kan baru sembuh dari stroke kalau nggak salah kan, kakinya kan. Jadi lambat jalan itu. Oh iya. Terus saya kan belum ngeh juga kan. Ketemu lagi dekat kamar mandi gitu. 3 kali berarti ketemu nih? 2 kali. Oh 2 kali. Apa nih? Sepi dah di sana kan. Saya nggak terlalu ngerasa apa. Waktu itu saya mau cari teman, cuman waktu itu nggak ketemu sama teman. Ketemu dah saya Pak Derus di belakang. Yuk, Pak De, saya bilang, cuman dia diem aja kan. Ini terus pas udah saya balik mau ke jalan, pas lihat kamar mandi ketemu lagi. Pak De, saya mikirnya dia mau apa? Kayak mau sholat gitu kan, kayak mau kamar mandi mau dulu. Cuman dia diem aja nggak ngobrol apa. Nah, ada pohon besar yang saat itu. Terus saya tanya lah, dia cuman gini aja, mungkin dia mau fokus sholat gitu. Nah ternyata saya tanya gitu besoknya, nggak ada, dia bilang. Dia di mana? Pak De di mana? Pas waktu itu dia bilang ya apa di kamarnya kayaknya. Di kamarnya? Iya, dia bilang pokoknya dia nggak ada melintas apa-apa. Artinya dia nggak ketemu saya waktu itu. Oh. Dia bilang ya nggak mungkin akan nggak mungkin dia nggak nyapa gitu kan. Nah terus dia cerita lah Pak Adi ini, karena dia udah lama memang sering ada yang ngembarin dia, dan bukan dia aja kan, karena sempat juga pernah anaknya kan di Jawa, terus dia datang main-main ke taman anaknya juga sempat ada teman-teman tuh manggil, dipikir anaknya itu, maksudnya ada yang ngembarin. Jadi berarti memang di sana itu kayaknya penghuninya seneng kayak duplikatin orang. Jadi gitu kan ya. Dia itu ini karam. Jadi santai. Jadi dia bilang Pak D itu udah biasa hal-hal kayak gitu, dia bilang.
terutama apalagi ada sanggar musik namanya di belakang tuh. Di situ kalau Sandi Kalu terus sepi tuh, auranya udah jelas. Pasti banyak gamelan di sana ya. Kayaknya masih, nah itu sering bunyi tuh. Jadi kalau cerita-cerita gitu banyak sekali di pohon-pohon tuh ada Bunyi sendiri maghrib gitu gamelannya. Itu sering. Kalau yang Pak Dirus ini udah sering kali udah ngalamin, udah biasa deh. Paling dia bilang cuma jangan ganggu gitu, udah biasa dah cuman sekarang. Ya karena kan mungkin udah puluhan tahun ya di sana. Dia asli Banyak. orang Lombok apa emang di Jawa apa gimana? Dia orang Jawa terus ke kerjanya kan sekarang udah pensiun, ada 3 tahun lalu kalau sudah pensiun. Tapi masih dia tinggal di sanggar musik tuh. Oh. Nah jadi ternyata itu dibilang kayak perkenalan gitu kan, baru kesana. Karena kamu mungkin udah lama nggak ke sana ya. Ya mungkin ya, akhirnya kan setelah saya pikir ya memang benar kan, maghrib atau Sandi Kali itu kan masa transisi gitu. Memang aktivitas kan paling nggak harus berhenti. Iya. Ternyata ya itu pas saya maghrib tuh mau cari temen, akhirnya ketemu Pak Derus, terus baru saya besoknya diberitahu begini-gini. Ya ternyata ya logikanya kan dia juga jalannya pelan kan, kok cepat sekali tiba-tiba ketemu saya di kamar mandi samping. Kan nggak masuk Taman akal. Budaya, iya. Apalagi dia Udah mohon maaf sakit gitu kan. Terus di pohon itu memang dia ada, dia bilang. Jadi udah biasa dia nemuin itu. Itu santai aja biasa dia bilang. Waduh, saya bilang. Tapi sekarang udah enggak lagi saya. Sekarang mau main jam berapapun nih ya. Karena kamu seringnya kan main di ya. Cuman memang ada sih beberapa tempat tuh masih ada terasa. Masih terasa tuh kalau sendiri atau apa di lorong tuh ada. Tapi kalau kamu tuh memang dari dulu tuh bisa ngelihat apa emang nggak pernah lihat ya? Enggak, saya enggak bisa. Nggak, bukan yang anak IndiHome lah gitu ya. Cuman ya kalau biasa ngerasa biasa masih ada ngerasain sih. gitu ya. Ngerasa itu pasti ada. Ya pertama ya percaya nggak percaya ya mungkin kebanyakan orang pasti di sini kan. Ya Pundak kalau saya berat. setiap tiba-tiba tuh lewat kemana gitu atau rumah kosong tuh tiba-tiba dikasih kayak sinyal mungkin ada lah gitu kan. Ini terutama berdiri.